Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, materi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Yang mana manajemen sarana prasarana ini menurut Ibrahim Bafadal tahun 2010 nomor 2, yaitu manajemen merupakan suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris, dan penghapusan. Kemudian menurut Mulyasa, manajemen sarana dan prasarana itu merupakan mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti dalam proses pendidikan. Jadi, manajemen sarana prasarana ini merupakan sebagai kegiatan sementara mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, menyimpan, dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, pengintegrasian, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah yang tepat guna dan tepat sasaran. Jadi selanjutnya jenis-jenis sarana dan prasarana yang ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama ditinjau dari jenisnya. Yang pertama, fasilitas fisik seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas non-fisik yang seperti manusia, jasa, dan uang. Yang kedua, ditinjau dari sifat barangnya, terbagi dua, dari yang sarana pendidikan yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi yang sarana pendidikan yang bergerak ini maksudnya yang bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya bangku sekolah dan lain-lain. Kemudian sarana pendidikan yang bergerak ini terbagi dua, yaitu sarana pendidikan habis pakai dan tak habis pakai. Contoh dari pendidikan yang habis pakai seperti kapur tulis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu, dan lain-lain. Dan yang barang yang tak habis pakai contohnya komputer, perabot, kendaraan, atlas, scrubber, dan selainnya. Selanjutnya, sarana pendidikan yang tidak bergerak, misalnya pendidikan yang tidak bisa atau sangat sulit untuk dipindahkan. Selanjutnya, hubungan dengan proses belajar mengajar, yang mana alat pengajarnya yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, alat peraga, dan alat praktik, spidol, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian alat peraga
Alat peraga ini merupakan alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari abstrak sampai dengan konkret. Kemudian ada media pengajaran. Media pengajaran ini merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada peralatan atau perlengkapan, dilihat dari bentuknya. Yang pertama, perlengkapan yang berbentuk lembaran. Contohnya ada formulir, kertas berkop, plastik transparan, dan lain-lain. Selanjutnya, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk non-lembar. Contohnya pulpen, pensil, spidol, penghapus, pengaris, gunting, dan lain-lain. Poin selanjutnya ada peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku, yang mana contohnya buku pedoman organisasi, yang mana buku ini mengenai informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, struktur, prosedur kerja, hingga produk dan jasa. Selanjutnya buku catatan. Buku ini menulis catatan harian sekretaris. Selanjutnya buku tamu. Buku ini digunakan untuk mencatat daftar tamu yang datang ke perpustakaan. Selanjutnya buku agenda. Buku ini digunakan untuk mencatat masuk keluarnya surat setiap harinya. Jadi itulah materi dari manajemen sarana prasarana, yang mana ada pengertiannya, jenis-jenisnya, hubungannya dengan proses belajar mengajar, dan peralatan atau perlengkapan dilihat dari bentuknya. Mungkin sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.